Benar. Oke, thank you. Iya Bu, silakan suaranya bisa didengar Bu. Barangkali Bu Rani bisa sharing materinya dulu ya. Oke. Ibu Dina nanti kalau seandainya Pak Leo mungkin nggak hadir, Bu Dina langsung ya. Boleh, Setelah Bu boleh. Rani ya. Jadi Bu Rani Iya. hanya 30 menit. Tadi saya udah janjian sama Pak Leo kok, saya duluan gitu. Oh gitu. Oke, saya cuma sebentar aja kok, Bapak Ibu. Ya baik Bapak Ibu, terima kasih telah join kembali di room manajemen ini. Saya Hasan untuk host kali ini. Dan telah hadir di hadapan kita itu Ibu Rani dan Ibu Dina. Ibu Rani akan membawakan materi terkait dengan impact or risk on organizations. Jadi resiko di dalam organisasi Bapak Ibu ya. Dan bagaimana tindakan kita sebagai manajemen untuk memberikan solusi kepada resiko atau menanggulanginya, pencegahan-pencegahannya dan segala macam ya. Ini ada tips and triknya dari Ibu Rani Ramdhani. Silakan Ibu Rani, waktu dan tempat saya persilahkan ya Bu ya. Ya, terima kasih rekan kami dari Komdev untuk waktunya dan selamat bergabung kepada semua audiens, Bapak Ibu, saudara-saudari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, kita sharing mengenai manajemen resiko ya untuk kesempatan kali ini. Sebelumnya perkenalkan saya Rani Ramdhani, dosen di BINUS University yang sudah gabung dari 2011 di BBS, mengajar ekonomi makro mikro, ekonomi manajerial. Oke, kita langsung aja karena waktunya singkat. Ya, manajemen resiko sudah kita ketahui bahwa belakangan ini banyak sekali resiko-resiko yang timbul akibat adanya virus yang amat sangat mendunia sekali, ya. Banyak sekali dampak-dampak bisnis dan organisasi yang memiliki pengaruh buruk sekali terhadap perekonomian. Nah, manajemen risiko merupakan salah satu elemen penting dalam menjalankan bisnis perusahaan karena semakin berkembangnya dunia perusahaan serta meningkatnya kompleksitas dari aktivitas perusahaan mengakibatkan meningkatnya tingkat risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Sasaran utama dari implementasi manajemen risiko adalah melindungi perusahaan terhadap kerugian yang mungkin timbul. Nah, manajemen risiko juga digunakan untuk memberikan informasi yang mendasar mengenai konsep yang dapat didefinisikan sebagai potensi suatu peristiwa baik yang bisa diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan. Contohnya pada awal ada wabah COVID-19 itu tidak bisa diperkirakan. Namun belakangan ini sudah bisa diperkirakan peristiwa terjadinya wabah corona atau COVID-19 dan dapat menimbulkan dampak bagi pencapaian tujuan dari organisasi atau perusahaan. Risiko dapat didefinisikan sebagai potensi terjadinya sesuatu peristiwa yang baik dapat diperkirakan ataupun tidak. Dalam melakukan suatu aktivitas usaha atau organisasi akan selalu menghadapi risiko. Secara umum risiko itu dibagi menjadi 3 ya menurut tingkatannya. Ada yang organisasi atau bisnis menyenangi risiko, ada yang mengikuti saja alurnya, ada juga yang menghindar risiko. Nah, apa yang terjadi di masa yang akan datang itu kita nggak dapat tahu pasti kecuali adanya perencanaan dan manajemen risiko.
Manajemen risiko adalah bagian penting dari strategi manajemen perusahaan, proses di mana suatu organisasi yang sesuai dengan metodenya dapat menunjukkan risiko yang terjadi pada suatu aktivitas menuju keberhasilan dari semua aktivitas-aktivitas dalam organisasi. Fokus dari manajemen risiko adalah mengidentifikasi dan mengatasi risiko. Sasarannya untuk menambah nilai maksimum dan memaksimalkan laba. Manajemen risiko meningkatkan kemungkinan kesuksesan dari perusahaan atau organisasi, mengurangi kemungkinan kegagalan dan ketidakpastian dalam keseluruhan kegiatan dan sasaran organisasi. Dia definisi dari manajemen risiko, mengelola risiko. Jadi risiko itu pasti akan timbul, maka sebagai organisasi dan manajemen kita harus bisa mengolah atau mengendalikan risiko untuk dapat bertahan di pasar. Lalu selanjutnya sumber-sumber dari risiko. Ini saya mengambil ya sumber risiko, penyebab dan faktor risiko menurut Australian Standard atau New Zealand pada tahun 2004 yang meliputi yang pertama adalah perilaku personal. Ya, banyak juga dari sumber daya baik di dalam maupun di luar dari organisasi dapat mempengaruhi adanya, timbulnya, dan penyebab risiko. Bisa juga sebagai pengendali atau menghindar dari risiko atau mengurangi risiko. Aktivitas manajemen dan pengendalian juga bisa menjadi sumber risiko. Contohnya misalkan dalam pengendaliannya ada miscommunication antar lini atau adanya kesalahan informasi atau asymmetric information yang didapat dari setiap aktivitas di perusahaan atau organisasi. Lalu kondisi ekonomi. Kondisi secara umum dapat juga mempengaruhi tingkat timbulnya risiko. Kebiasaan atau kejadian yang biasa atau tidak biasa, contohnya sekarang ini adalah adanya wabah COVID-19, lalu kondisi politik, isu-isu politik pada saat menjelang pilkada, setelah pilkada itu amat sangat mempengaruhi juga sebagai faktor risiko. Isu-isu kematian teknologi dari sumber daya manusia ke sumber daya teknologi mesin itu menjadi faktor risiko juga. Lalu hubungan hukum dan komersial yang ada tata cara dalam organisasi ya, tata cara hukum dan komersial yang ada di organisasi, contohnya untuk branding, untuk logo, itu juga dapat menimbulkan resiko. Lalu selanjutnya tanggung jawab produk atau publik. Tanggung jawab produk atau publik, kalau misalkan kita sesuai dengan kualitas, sesuai dengan harga, sesuai dengan advertising, itu aktivitas itu sendiri adalah kegiatan yang terjadi di dalam perusahaan. Dari manajemen, dari operasional, sumber daya, sampai ke iklan, maintenance, itu akan mempengaruhi risiko. Selanjutnya, bagaimana dengan risiko organisasi? Nah, tugas dari seorang manajer adalah membuat organisasi bisa mengelola, mengantisipasi,
dari faktor resiko yang dapat mengancam kelangsungan dari organisasi tersebut dalam mencapai tujuan organisasi. Mengidentifikasi resiko, prosesnya meliputi identifikasi resiko yang mungkin terjadi dalam suatu aktivitas usaha. Identifikasi resiko secara akurat dan kompleks sangatlah vital dalam manajemen resiko. Salah satu aspek penting dalam identifikasi resiko adalah mendaftar resiko yang terjadi sebanyak mungkin agar tidak terlewat atau tidak timbul di kemudian hari secara tiba-tiba. Nah, teknik-teknik yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi resiko yang pertama adalah brainstorming, yang kedua survei langsung maupun tidak langsung, yang ketiga wawancara, yang keempat informasi historis, dan kelompok kerja. Menganalisa resiko setelah melakukan identifikasi resiko, maka tahap berikutnya adalah pengukuran resiko. Diukur dari tingkat yang terbesar sampai yang terendah, sehingga memastikan probabilitas suatu kejadian yang terjadi terhadap resiko tersebut akan sangat jarang, bahkan tidak terjadi resiko yang buruk. Nah, hambatan dalam pengukuran resiko adalah menentukan kemungkinan terjadi resiko yang karena informasi statistik yang tidak selalu tersedia. Contohnya pada awal wabah ini tidak terbuka kan tentang bagaimana informasi yang sebenarnya, maka itu dapat menjadi resiko. Lalu selain itu mengevaluasi dampak dari kerusakan atau seversity sangat cukup sulit untuk aset yang imaterial. Tujuan dan manfaatnya tujuan dan manfaat penilaian dari resiko itu merupakan bagian integral atau terpadu dari proses pengolahan resiko dan juga sistem pengendalian intern. Proses dapat didefinisikan sebagai urutan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Tujuan penilaian resiko yang pertama yaitu mengidentifikasi dan menguraikan semua resiko yang akan timbul atau potensial baik dari faktor internal maupun eksternal. Yang kedua, memberi peringkat resiko yang memerlukan perhatian dari manajemen, dari yang fatal sampai yang ringan. Lalu memberikan masukan dan rekomendasi untuk mengurangi resiko tersebut. Dan yang terakhir adalah manfaat dari penilaian resiko. Yang pertama, setelah kita menilai, mengurutkan, memberi peringkat, maka kita dapat manfaat dari penilaian resiko tersebut. Yang pertama, dapat membantu pencapaian tujuan organisasi, informasi tentang resiko. Yang kedua, adanya kesinambungan pelayanan kepada stakeholder. Yang ketiga, adanya efisiensi dan efektivitas pelayanan yang lebih baik lagi, dan dapat menjadi salah satu pertimbangan penyusunan secara rencana strategis untuk selanjutnya. Yang terakhir adalah membantu menghindari dari pemborosan atau kerugian yang berlebih. Oke ya, tadi ada pertanyaan apakah ikut asuransi merupakan sebuah kewajiban bagi sebuah perusahaan termasuk UKM sekalipun. Ya, menurut saya asuransi itu adalah salah satu pengendali dari resiko, ya, pengendali dari resiko. Bisa kita prioritaskan asuransi dilihat dari tingkat resikonya. Tadi sudah memperingkatkan bahwa apakah resiko akan timbul sering atau tidak. Contohnya di dalam UKM misalkan kita memerlukan distribusi, ya, kita memerlukan distribusi, pasti kita memerlukan transportasi atau perusahaan online.
menurut saya asuransi ada positif dan negatifnya dilihat dari peringkatnya tadi. Kalau misalkan penting sekali, memang kita ikut asuransi, tetapi kalau tidak membantu untuk mengelola resiko, saya rasa tidak perlu. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak, Saya teruskan ya, saya bisa teruskan. sebentar. Ya, bagaimana Bu? Oke, sebentar saya screenshot dulu ya Bu ya. Ya, saya minta bantu screenshot. Sebentar ya Bu Dina. Oh, oke. Saya stop dulu. Apa dia? Oh, Samsung. Screen stop sharingnya Bu Rani. Nah, jadi kalau kemarin, kalau dari konten yang di-share sama Ahsan Salim itu... Baik Bapak Ibu, telah hadir di hadapan kita Ibu Dina akan membawakan materi terkait dengan risk management for small medium enterprises atau UMKM ya. Jadi manajemen risiko. Baik Bu Dina, silakan waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, selamat siang Ibu dan Bapak semua. Terima kasih untuk hadir di siang ini untuk bicara tentang resiko ya yang dihadapi waktu pas kita menjalankan bisnis. Apalagi waktu pas tadi Bu Rani sudah sampaikan, waktu pas kita menghadapi sekarang kasus corona ini, tentunya krisis yang sekarang itu agak beda dengan yang lain. Jadi nanti saya akan bahas sedikit apa bedanya manajemen risiko pada waktu pas kita menghadapi krisis yang biasanya kita sudah ketahui dengan yang sama sekali kita belum ketahui. Oke, nama saya Dina. Sekarang saya dosen di BBS BINUS. Latar belakang saya di perusahaan cukup lama. Jadi saya mulai sebagai manajer, kemudian jadi sales and marketing director, dan terakhir saya pernah menjabat sebagai CEO di perusahaan. Jadi selama kita di bisnis, itu yang namanya risk management, itu selalu menjadi perhatian kita. Oke, mungkin saya langsung aja. Apa yang akan kita bahas? Kita akan yang tadi Bu Rani, kalau Bu Rani sudah sampaikan, saya akan skip aja, tapi basicnya yang akan kita bahas tentang apa sih resiko itu. Kemudian setelah itu, bagaimana kita memitigasi atau meminimalkan resiko. Kemudian ada beberapa resiko yang sering dihadapi di dalam bisnis. Ini nggak semua, tapi kita akan bahas dan kira-kira bagaimana kita meminimalkan, kalau kita bisa hilangkan, kita hilangkan resikonya. Kalau tidak bisa, at least kita bisa meminimalkan resiko yang kita hadapi. Oke. Sebentar, saya matikan dulu chatnya. Oke. Yang namanya bisnis itu tidak ada yang pasti. Selalu ada uncertainty. Waktu pas kita menentukan tahun ini kita mau jualan berapa, tidak ada kepastian bahwa at the end of the day kita akan jualan seperti itu. Kemudian walaupun kita sudah dapat order, tapi masih juga kita mempunyai ketidakpastian. Bisa saja karena ada satu dan lain hal order bisa dibatalkan. Jadi yang
namanya bisnis, itu yang namanya uncertainty atau ketidakpastian, itu selalu kita hadapi. Nah, cuman ketidakpastian itu ada yang ketidakpastiannya itu gap-nya, ketidakpastiannya besar, dan ada ketidakpastiannya kecil. Nah, sehingga resikonya pun berbeda. Ada yang resikonya besar, ada yang resikonya kecil. Nah, sekarang kalau kita bicara risk, tadi Bu Rani sudah sampaikan, resiko itu sebenarnya apa sih? Resiko itu adalah didefinisikan sebagai kemungkinan apa yang kita harapkan itu tidak bisa kita capai. Itu yang disebut dengan resiko. Jadi harapan kita adalah kita akan mencapai sales misalnya 10 miliar. Tetapi kemungkinan mencapai 10 miliar itu kita harus hitung. Apakah kemungkinannya besar atau kemungkinannya kecil? Itu resiko yang kita hadapi. Dan seperti saya katakan tadi, di setiap bisnis itu resiko selalu ada. Orang bilangnya no pain, no gain. Jadi kalau kita ingin dapat untung, mau nggak mau kita harus menghadapi resiko. Oke. Nanti pertanyaannya kita bahas berikutnya ya. Nah sekarang apa yang disebut dengan risk mitigation? Waktu pas kita bicara risk management, sebenarnya yang kita lakukan adalah kita mengidentifikasikan kemungkinan resiko yang akan kita hadapi. Kemudian setelah itu kita mengklasifikasikan dan memprioritaskan resiko tersebut. Dan berikutnya adalah apa yang akan kita lakukan dengan resiko tersebut. Ya. Kalau kita ngomong resiko, kalau biasanya nih di perusahaan, kalau kita bilang resiko, gambarannya kayak begini. Jadi kita itu selalu bicara, oh ya, kayaknya kita punya resiko. Kemudian kita kebanyakan diskusi terus tanpa melakukan sesuatu, sehingga akhirnya tiba-tiba resikonya datang. Dan kita tidak bisa apa-apa. Oleh karena itu, kita harus melakukan proses untuk memitigasi resiko, sehingga at least kita bisa meminimalkan resiko. Untuk kasus COVID-19, kejadiannya seperti ini. Bahkan kita nggak sempat ngobrol, tiba-tiba kita sudah dihadapkan dengan satu resiko yang cukup besar, dan itu sudah terjadi di hadapan kita. Nanti saya akan diskusikan apa yang harus kita lakukan kalau itu terjadi. Oke. Nah sekarang, waktu pas prosesnya risk management itu seperti apa? Yang pertama adalah kita harus mengidentifikasikan dan membuat assessment. Kita identifikasikan risk-nya apa aja. Kita untuk setiap aktivitas bisnis yang kita lakukan, kita akan menghadapi risk apa. Kemudian kita harus nilai. Risk ini kita nilai dengan dua. Pertama adalah frekuensinya. Yang kedua adalah impact-nya. Frekuensinya. Risk ini frekuensinya sering atau tidak. Kemudian yang kedua, impact-nya. Impact-nya besar atau tidak. Kalau frekuensinya kecil, impact-nya kecil, mungkin kita bisa abaikan. Tetapi kalau frekuensinya kecil, tapi impact-nya besar, misalnya, kayak tadi yang disebutkan, misalnya gempa bumi, atau misalnya ada kebakaran, itu frekuensinya kecil, tapi impact-nya besar. Oleh karena itu, kita harus melakukan sesuatu. Contohnya, tadi misalnya kita harus cover dengan insurance. Kenapa? Kejadiannya jarang-jarang terjadi. Yang punya pabrik kebakaran itu mungkin tidak 20 tahun sekali, mungkin tidak 50 tahun sekali. Tapi once pabriknya kebakaran, kita tahu sendiri yang namanya harga tanah itu naik terus. Terus yang namanya membangun pabrik itu makin lama makin mahal. Jadi kalau kita tidak cover dengan asuransi yang cukup, walaupun frekuensinya sedikit, tapi impact-nya besar, itu kita harus cover dan kita harus lakukan sesuatu. Jadi yang pertama kita assess dulu risk-nya, berdasarkan frekuensi dan berdasarkan impact-nya. Kemudian setelah kita assess, kemudian kita buat priority-nya. Oke, sekarang mana yang
pertama kita harus handle dulu. Ya. Setelah kita buat priority, kita buat kontrolnya. Oke, resikonya adalah ini. Tadi kayak misalnya frekuensinya jarang, tapi impact-nya besar. Kontrol apa yang harus kita lakukan? Misalnya cover dengan asuransi. Atau misalnya kita punya customer. Customer-nya sering beli nih, tetapi dia misalnya bayarnya kredit. Mungkin impact-nya kecil, karena misalnya dia belinya sedikit-sedikit, tetapi tetap aja itu ada resikonya, karena dia belinya sering. Nah, kontrol apa yang harus kita lakukan untuk customer, untuk memastikan bahwa kita mendapatkan pembayaran yang kita inginkan. Kemudian setelah itu, kita implementasikan aktivitas kontrol yang sudah kita sebutkan tadi. Dan jangan lupa, setelah kita implementasikan, yang namanya risk management itu harus dikontrol dari waktu ke waktu. Contohnya tadi asuransi untuk pabrik. Asuransi untuk pabrik itu kita harus assess dari tahun ke tahun. Kenapa? Kadang-kadang kita lupa. Misalnya pabrik kita dulu kita bangun dengan harga 100 juta. Nah, tapi kita bangunnya misalnya sudah 5 tahun yang lalu. Sekarang, waktu itu kita asuransikan dengan misalnya nilai pertanggungan 100 juta. Sekarang, setelah 5 tahun kemudian, ternyata 100 juta itu tidak cukup untuk membangun pabrik. Jadi kita harus assess dan nilai pertanggungan asuransinya kita harus naikkan supaya kalau ke depan ada masalah dengan pabrik kita, misalnya pabrik kita kebakar, pertanggungan dari asuransi itu bisa mengcover untuk membuat pabrik yang baru. Itu yang dimaksud dengan monitor. Kita monitor dari waktu ke waktu. Apakah kontrol yang kita lakukan untuk satu risk yang kita sudah perhitungkan itu masih cukup apa tidak? Oke, nah sekarang kalau kita berhadapan dengan risk, sebenarnya yang ada apa yang harus kita lakukan? Yang pertama tentunya avoid the risk. Avoid the risk artinya kita harus menghindari resiko. Contohnya tadi, kalau kita tidak mau kalau punya pabrik kemudian kebakaran, kita nggak bisa bangun lagi, kita harus hindari resiko tersebut, yaitu dengan misalnya membeli asuransi untuk mengcover kalau ada apa-apa dengan pabrik kita. Itu yang pertama, kita harus avoid the risk. Avoid the risk juga artinya kalau misalnya kita mendapatkan proyek, kemudian kita lihat bahwa resikonya cukup tinggi, kita harus nilai. Kalau kita terima proyek ini dengan resiko yang cukup tinggi, kira-kira company kita itu bisa menanggung kalau misalnya terjadi sesuatu yang tidak menguntungkan, company kita bisa tanggung apa tidak. Kalau kita nilai ternyata company kita nggak bisa nanggung nih, dan tidak ada yang bisa kita lakukan untuk risiko ini. Mau nggak mau, kita tidak usah ambil deal atau tender atau kontrak tersebut. Itu yang disebut dengan avoid risk. Jadi, risiko yang ada kita hindari. Yang kedua adalah mengurangi risiko atau reduce the risk. Reduce the risk itu bisa kita lakukan dengan banyak hal. Yang pertama adalah misalnya Bu Rani sudah jelaskan, kalau misalnya kita punya ekspedisi, kita tahu kalau misalnya ekspedisi ini mengirim barang, ada kemungkinan barangnya rusak atau barangnya hilang. Dan biasanya tanggung jawab kalau barang itu belum diterima oleh customer, maka resiko itu akan ditanggung oleh si penjual. Dan untuk mengurangi risk itu, apa yang harus kita lakukan? Misalnya, kita simpan asuransi, atau kita kerjasama dengan ekspedisinya. Jadi, kita tanggung bareng-bareng. Kalau misalnya di tengah jalan ada kehilangan barang, maka kehilangan barang itu akan menjadi misalnya tanggungan bersama. Itu sebenarnya bisa masuk ke reduce risk, bisa masuk juga ke share resiko. Kemudian contohnya lagi, misalnya kalau kita mau menurunkan resiko. Misalnya waktu pas kita jualan online.
kita jualan online, mengurangi resiko misalnya adalah dengan menerima pembayaran dulu sebelum kita mengirimkan barang. Itu juga cara-cara yang dilakukan untuk mengurangi resiko. Berikutnya adalah share risk. Share risk artinya resiko ditanggung, kita bagi-bagi nih, kita tanggung bersama. Contohnya adalah kalau kita perusahaan distribusi. Perusahaan distribusi itu seringkali kalau kita jualan ke outlet, itu outletnya minta kredit. Misalnya pembayaran dia minta 30 hari atau minta pembayaran 15 hari. Dengan resiko yang ditanggung oleh distributor, si orang yang outlet yang kita jual barang itu bisa aja resikonya adalah dia nggak bayar atau dia lari atau tokonya tutup. Itu resiko yang ditanggung oleh distributor. Nah sekarang yang disebut dengan share risk itu artinya resiko yang ditanggung bersama. Yang bisa dilakukan oleh distributor ini adalah dia akan datang ke prinsipalnya. Oke, resikonya kita tanggung bareng ya. Jadi kalau misalnya si outlet misalnya bayarnya mundur 1 hari atau 2 hari, maka pembayaran saya ke kamu pun itu akan mundur 1-2 hari. Atau kalau misalnya sampai terjadi sesuatu sama si outlet ini, maka resikonya kita bagi 2 ya. Misalnya utangnya, misalnya piutangnya ada misalnya 100 juta. Kemudian yang bisa tertagih misalnya hanya 50 juta. Ya udah, karena saya cuma bisa nagih 50 juta, ada 50 juta lagi yang tidak tertagih. Ini 50 jutanya kita bagi 2 ya. Jadi saya tidak harus menanggung 50 juta sendiri. Itu yang disebut dengan share risk. Jadi ada beberapa party yang bekerja sama untuk misalnya satu bisnis tertentu, resikonya kita bagi bareng-bareng. Jadi tidak hanya ditanggung oleh satu party atau satu bagian saja. Nah, ada lagi yang disebut dengan retain risk. Retain risk itu artinya resiko ya terpaksa kita tanggung. Nah, dalam misalnya kita menerima tender atau kita terima orderan, kadang-kadang kita minta misalnya si customer-nya ya untuk, ya udah deh bayar duluan. Dia bilang, enggak, saya nggak mau bayar duluan, saya mau bayar cash on delivery, atau saya mau bayar setelah barang itu diterima. Nah, seringkali kalau kita butuh, ya, kita mau nggak mau harus terima kondisi tersebut. Itu yang disebut dengan retain risk. Nah sekarang, retain risk itu cuma bisa kita lakukan kalau kita melihat bahwa resikonya itu kecil. Contohnya, outletnya kita sudah kenal dengan baik. Kemudian, atau misalnya kalau ada teman kita yang order catering, kita tahu teman kita lah. Jadi kita tahu rumahnya di mana, kita tahu suaminya siapa, kita tahu dia punya uang. Oke lah, dia nggak bayar DP, dia nggak bayar di depan pun, doesn't matter. Karena kita tahu memang ada resiko, tetapi resikonya masih bisa kita tanggung. Kalau misalnya dia lari pun, ya orderan catering cuma 100.000, dia lari, that's okay. Nah, itu yang dimaksud dengan ada resiko yang kita bisa retain, tetapi kita hanya akan meretain resiko atau mempertahankan resiko kalau kita menilai bahwa resiko ini itu bisa ditanggung oleh perusahaan. Oke. Nah, kalau kita bicara resiko, itu kita bisa bagi-bagi. Yang pertama adalah resiko yang sebenarnya bisa dicegah. Resiko yang bisa dicegah itu sebenarnya kebanyakan ada hubungannya sama organisasi. Misalnya risiko karyawan kita nyolong, atau resiko karyawan kita misalnya bohong, atau resiko misalnya karyawan kita akan menggelapkan sesuatu. Nah, itu sebenarnya kita bisa cegah. Kita bisa cegah dengan misalnya kita kalau company-nya cukup besar, biasanya company punya visi and misi. Kemudian mereka punya aturan-aturan kalau misalnya karyawan ketahuan, kayak misalnya di supermarket, kalau misalnya ketahuan ada barang yang hilang, maka karyawan potong gaji, dan lain-lain. Itu adalah resiko-resiko yang bisa kita cegah.
dan kebanyakan hubungannya adalah di dalam organisasi. Kemudian ada resiko-resiko yang hubungannya dengan strategi dari perusahaan. Misalnya tadi, kita mau launching produk baru. Karena kita launching produk baru, kita harus konsinyasi. Yang namanya konsinyasi itu ada resikonya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mencegah supaya meminimalkan resiko supaya konsinyasi kita itu aman. Nah, itu harus didiskusikan. Apa aja yang harus kita lakukan? Misalnya, kita hanya konsinyasi untuk outlet-outlet yang sudah kita kenal baik. Kita hanya konsinyasi untuk outlet-outlet yang selama ini sudah menyimpan misalnya bank garansi atau apa. Nah, itu kita nilai dan kita coba untuk meminimal resikonya. Yang terakhir adalah resiko yang kita tidak bisa kenali. Biasanya resiko ini mendatangnya tadi tiba-tiba atau datangnya tanpa kita bisa perkirakan. Misalnya tadi tiba-tiba ada gempa bumi, terus misalnya ada krisis ekonomi tahun 98, kemudian kemarin juga krisis ekonomi yang kita hadapi, itu nggak ada orang yang tahu. Krisis tiba-tiba terjadi. Nah, untuk hal-hal seperti ini, yang biasanya dilakukan adalah memastikan bahwa di organisasi itu ada orang yang selalu mengamati tren. Ya. Misalnya ngelihat dolar fluktuasinya naik turun, kemudian lihat juga perkembangan harga, kemudian lihat juga consumer behavior-nya seperti apa. Nah, kita terus-terusan untuk screening dan skimming environment, kemudian kita membuat contingency plan, apa yang harus kita lakukan kalau misalnya ada hal-hal tertentu. Kalau misalnya kejadiannya sudah pernah terjadi, misalnya gempa bumi, atau misalnya kebakaran, atau misalnya krisis ekonomi, dulu pernah terjadi, biasanya kalau di company-company besar, itu ada yang namanya business contingency plan atau BCP. Mereka sudah punya tuh. Kalau misalnya ada gempa bumi, apa yang si HR harus ngapain, orang marketing harus ngapain, karyawan harus ngapain. Karena itu sudah pernah terjadi sebelumnya dan kita bisa belajar. Kalau hal tersebut terjadi lagi, apa yang harus kita lakukan. Dengan coronavirus, tentunya itu semua sesuatu yang baru. Kita nggak tahu. Tiba-tiba terjadi dan sebelumnya tidak ada di antara satu orang di antara kita pun yang punya pengalaman menghadapi krisis dari coronavirus ini. Jadi terus terang kita tidak bisa sekarang kita nggak bisa lakukan apa-apa. Sudah kejadian, yang harus kita lakukan adalah next-nya kita harus apa menghadapi kasus coronavirus. Kita akan bahas berikutnya. Nah, sekarang kita balik dulu ke bagaimana menghadapi resiko yang diakibatkan oleh customer. Ini satu lagi pada kondisi normal. Nah, resiko yang dihadapi oleh bisnis yang diakibatkan oleh customer misalnya apa? Misalnya kita punya satu customer yang sales-nya tuh gede banget. Jadi kita betul-betul tergantung sama customer ini. Sedangkan customer yang lain sales-nya kecil-kecil. Itu yang sering dihadapi ya. Jadi satu customer itu sales-nya gede banget. Sedangkan customer yang lain sales-nya kecil-kecil. Resikonya adalah kalau tiba-tiba customer yang sales-nya besar ini marah, atau dia tutup, atau dia ngambek, atau dia nggak mau lagi bisnis sama kita, maka resiko yang kita hadapi adalah bisnis kita akan hilang. Karena kontribusi sales dia itu besar sekali. Nah, sekarang pertanyaan yang biasa kita hadapi adalah, kalau misalnya bisnis kita mempunyai customer yang tadi kontribusinya besar sekali. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah pertama, untuk customer yang besar, kalau bisa bikin kontrak. Jadi kita kontrak sama dia.
Oke, kita bisa bilang bahwa yuk kita bikin kontrak untuk bisnis ini bahwa kamu akan beli dari saya selama 1 tahun. Kalau kita bikin kontrak ini, mungkin harganya bisa kita kasih special price. Kenapa? Karena kita sudah lock dia dengan kontrak jangka panjang. Tentunya at least 1 tahun kita aman. Kita nggak usah takut dia akan lari dan lain-lain. Kemudian yang kedua, pastikan relationship kita sama dia cukup baik. Jadi kalau misalnya dia nggak akan tiba-tiba marah, dia akan, karena hubungan kita sudah cukup baik, mungkin kalau dia akan berhenti pun dia akan kasih tahu kita dulu gitu. Kayaknya ada sesuatu yang kita nggak cocok deh. Mungkin kita akan berhenti, tapi mungkin nggak sekarang, mungkin 2 atau 3 bulan lagi. At least kasih kita hint dulu. Dan kasih kita juga kesempatan untuk memperbaiki tersebut. Jadi pastikan untuk customer yang seperti ini, lock kontrak, kemudian setelah itu hubungan kita harus pastikan bahwa relationship kita cukup baik. Kemudian berikutnya, kalau kita sudah identifikasikan bahwa kita punya customer yang seperti ini, memang sih sales kita nggak masalah, target kita masuk terus. Cuman persoalannya resikonya tinggi. Oleh karena itu yang harus kita lakukan adalah kita harus cari customer lain. Dan kita harus build customer baru. Oke. Kemudian berikutnya adalah resiko yang mungkin disebabkan oleh supplier. Nah, pertanyaannya adalah, punya nggak kita, tergantung nggak kita sama 1 atau 2 supplier besar? Ya. Seringkali di industri-industri tertentu, seperti industri yang dulu saya pegang, industri obat, itu supplier-nya itu terbatas. Supplier-nya kadang-kadang hanya karena setiap kali kita untuk raw material tertentu, kalau misalnya kita mau ganti supplier, kita harus registrasi lagi obatnya gitu. Cuman kalau kita menghadapi kasus di mana supplier kita cuma 1 atau cuma terbatas, sebenarnya resikonya tinggi. Sama seperti customer tadi. Kalau tiba-tiba supplier-nya tutup. Kalau misalnya tiba-tiba supplier-nya tidak mau lagi supply kita, karena misalnya dia tidak cocok dan lain-lain. Atau karena supplier-nya tahu bahwa dia adalah satu-satunya supplier, dia kasih harga ke kita mahal. Itu pun resiko. Karena cost kita tentunya akan naik. Nah, sekarang kalau kita menghadapi bagaimana kita memitigasi resiko yang mungkin terjadi karena supplier kita hanya terbatas. Yang pertama adalah tadi, sama. Kita buat kontrak. Kita buat kontrak dengan supplier, kita bilang sama suppliernya, ini, saya mau kontrak sama kamu, supaya kamu bisa supply ke company kita itu at least misalnya 1 atau 2 tahun ke depan. Nah, dengan melakukan kontrak, at least kita tahu bahwa kita aman, bahwa supplier kita itu akan supply kita sesuai dengan term yang ada di kontrak. Kemudian juga satunya lagi adalah kalau kita build kontrak sama supplier, biasanya mereka bisa kasih kita harga lebih bagus dibandingkan kita beli putus. Kemudian berikutnya lagi, jangan pernah tergantung sama 1, baik customer ataupun supplier, jangan tergantung 1. Orang biasanya bilang, jangan simpan semua telur kita di 1 keranjang. Karena kalau keranjang itu jatuh, telur kita pecah semua. Nah, sebaiknya kita harus punya backup supplier. 1, 2 backup supplier. Nah, kalau kita punya backup supplier, kita bisa aja sih, kita tetap pakai supplier A sebagai supplier utama, tapi jangan lupa backup supplier pun tetap kita harus kasih bisnis, walaupun kecil. Karena kalau enggak dia marah. Kamu itu cuma nganggap saya backup doang, gitu kan. Enggak, tetap kita harus kasih bisnis. Walaupun bisnis kita yang utama adalah dengan supplier A, backup-nya adalah supplier B harus kita tetap kasih orderan walaupun cuma sedikit untuk tetap menjaga relationship dengan backup supplier tersebut. Kemudian sekarang resiko yang ketiga itu adalah resiko yang datang dari organisasi kita. Bisa dari staff, bisa dari salesman,
orang sales, bisa dari orang marketing, atau bisa dari employee secara keseluruhan. Pertanyaannya adalah, mungkin Bapak dan Ibu sering menghadapi bahwa dari semua salesman kita, itu ada 1-2 salesman yang menghasilkan sales yang paling besar. Atau ada 1-2 karyawan yang tahu banyak tentang perusahaan kita. Yang lain nggak tahu. Wah, dia tahu banyak nih. 1 orang, dia tahu banyak. 1 orang salesman, salesnya memberikan kontribusi sales paling besar. Itu yang sering kita hadapi di bisnis kita. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah memastikan bahwa waktu pas rekrutnya dulu. Pastikan bahwa kita merekrut orang yang tepat ke dalam organisasi. Jadi kita tahu orangnya punya integriti, dia jujur, kemudian kita bisa percaya dia, itu dulu. Yang pertama, rekrut orang yang tepat. Kemudian yang berikutnya lagi adalah waktu pas buat kontrak agreement, pastikan di dalamnya ada confidentiality agreement. Jadi, si orang ini walaupun dia sudah keluar, dia tidak bisa seenaknya membocorkan informasi perusahaan. Atau misalnya menginformasikan kepada orang lain siapa aja customer-customer yang dipunyai oleh perusahaan. Jadi, pastikan ada confidentiality agreement yang masuk ke dalam kontrak kerja. Jadi, mereka tidak bisa seenaknya membocorkan rahasia perusahaan. Kemudian berikutnya lagi adalah memastikan tadi, supaya kayak tadi salesman, misalnya yang salesnya bagus, itu nggak lari kemana-mana, pastikan kita punya sistem insentif yang baik, sehingga dia nggak pengen pindah-pindah perusahaan. Berikutnya lagi adalah kalau misalnya ada orang yang pegang customer dengan jumlah yang besar. Kalau bisa, jangan buat dia pegang customer itu sendiri. Pastikan ada orang lain yang juga tahu tentang customer tersebut. Misalnya, bosnya juga harus tahu customer tersebut siapa. Bosnya juga harus kenal dekat terhadap customer yang besar-besar. Atau misalnya kita bisa bilang, ini sales kamu kayaknya udah kegedean di outlet yang ini. Bagaimana kalau yang bertanggung jawab untuk outlet tersebut adalah 2 orang? Jadi kalau 1 orang hilang, kita masih punya backup 1 orang lagi untuk mengcover outlet tersebut. Berikutnya lagi, pastikan kalau bisa di organisasi itu ada rotasi pekerjaan. Jadi kalau salesman itu mereka udah terbiasa di rotasi karena ada policy di perusahaan untuk merotasi, jadi waktu pas mereka dirotasi, mereka tidak akan komplain. Nah, dengan merotasi sebenarnya adalah yang bisa kita resiko yang bisa kita hindari adalah satu tadi, outlet besar tidak cuma dipegang oleh 1 orang. Resiko yang kedua adalah kalau ada isu di satu daerah, di satu teritori, atau di satu outlet, karena dirotasi, maka isu tersebut bisa muncul waktu misalnya orang tersebut pindah tempat. Karena orang yang baru, kalau dia lihat ada masalah, dia tidak mau dong, dia nanggung, wah ini ada masalah nih, dia pasti akan raise. Di daerah saya, ternyata di daerah baru saya, itu ada masalah. Sorry. Kemudian berikutnya lagi adalah pastikan di lingkungan kerja itu kita mengutamakan keselamatan karyawan. Sehingga resiko karyawan kecelakaan, resiko karyawan untuk sakit itu bisa dihindari. Nah, berikutnya adalah resiko yang bisa kita hadapi dari kompetitor. Nah, pertanyaannya adalah apakah kompetitor itu bisa mengancam kita? Di setiap bisnis, kalau misalnya, kecuali kita monopoli, di setiap bisnis, kalau tidak ada yang punya market share yang cukup besar, resiko kompetitor mengancam kita itu selalu ada. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah pastikan klien kita jaga baik-baik.
mempertahankan klien itu jauh lebih mudah dan jauh lebih murah dibandingkan dengan mencari klien baru. Oleh karena itu, kalau kita punya klien yang cukup baik, pastikan relationship kita dengan klien tersebut terjaga dengan baik. Ya. Jangan cuma mengandalkan anak buah untuk keep good relationship sama klien. Kalau bisa, itu berlevel. Supervisornya juga punya hubungan baik, manajernya juga punya hubungan baik. Karena klien, apalagi klien yang sudah lama, kalau dia merasa bahwa dia bukan cuma kenal sama salesman ya, tapi dia kenal juga sama supervisornya, kenal juga sama manajernya, dia merasa dihargai. Kemudian setelah itu, untuk memastikan resiko dari kompetitor itu kita bisa minimize, kita harus selalu melakukan tadi, kita harus tahu trennya seperti apa. Ada kecenderungan nggak sales kita turun? Sales kita kalau turun, itu kenapa? Apakah kompetitor menggerogoti kita? Nah, itu kita harus terus-menerus melakukan research, melakukan survei, sehingga kalau ada saja sedikit gangguan, kita sudah tahu, sehingga kerusakannya tidak terlalu besar. Kemudian, berikutnya adalah kita jangan cuma mengandalkan produk yang selama ini kita punya. Selalu berusaha untuk melonsing atau mendevelop produk-produk yang baru. Kalau bisa kita masukkan ke haki atau kita bisa punya paten, itu akan jauh lebih baik lagi. Nah, sekarang kita masuk ke resiko yang kita tidak bisa kenali sebelumnya. Contohnya tadi kayak kalau ada krisis, kemudian kalau ada gempa bumi dan lain-lain. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah seperti saya katakan, kita harus selalu research. Kayak misalnya kita harus selalu memonitor dan mengamati. Misalnya kita lihat kalau dolarnya seperti apa, kemudian kita baca berita, terutama berita financial, terus-terusan kita lihat bisnis trennya seperti apa. Kira-kira ada nggak nih kemungkinan krisis ekonomi atau hal-hal yang eksternal yang kita bisa prediksi dengan cepat. Kemudian berikutnya adalah kalau misalnya ekonomi, misalnya tadi kita krisis ekonomi, mungkin kita bisa menawarkan produk yang lain. Kalau selama ini, misalnya kita jualan produk di high market, kita jual produk-produk yang harganya premium. Mungkin waktu pas ekonomi sedang turun, kita bisa tawarkan produk-produk yang mungkin lebih murah dengan kita tentunya harus berinovasi dengan misalnya kita mengurangi cost, gimana caranya nih, packagingnya nggak usah bagus-bagus, atau misalnya nggak perlu, kalau karena harganya murah, tidak perlu kita menjamin misalnya one day delivery, sehingga cost ekspedisinya bisa turun dan lain-lain. Jadi kita bisa melakukan inovasi. Kalau misalnya ekonomi sedang turun, mungkin produk yang kita jual pun harus berbeda dengan waktu pas kondisi ekonomi sedang booming. Kemudian pastikan waktu pas kita sedang krisis, nanti saya akan bahas juga, pastikan cash. Selalu cash is king, apalagi waktu pas sedang masa krisis. Oke. Nah, sekarang saya akan share. Waktu pas keadaan normal, ya, resiko itu kita bisa nilai berdasarkan frekuensi dan berdasarkan konsekuensinya atau impact-nya. Ya. Jadi kalau misalnya kita tahu frekuensinya sering dan impact-nya besar, mungkin itu yang harus jadi prioritas utama kita di titik-titik yang merah ini. Tapi kalau misalnya frekuensinya kecil dan impact-nya kecil, mungkin buat tidak terlalu menjadi perhatian kita. Oke, ini adalah waktu pas kondisi normal. Dengan COVID-19, kondisi normal ini cuma ada di sini.
ada di bagian bawah. Karena kondisi normal itu kita bisa track. Dengan COVID, ini adalah kondisi yang intractable. Kita tidak bisa track apa yang terjadi. Kenapa? Pertama, COVID-19 tidak ada yang tahu. Apa sih itu? Impact-nya sebesar apa? Kalau misalnya waktu pas gempa bumi atau waktu pas angin puyuh atau angin topan, krisis terjadi, ya, kemudian krisisnya selesai, kita memperbaiki. Dengan COVID sampai sekarang itu krisisnya itu belum selesai-selesai dan kita semua nggak tahu kapan selesainya. Apakah bulan Mei ataukah bulan Juni, bulan Juli, tidak ada yang tahu. Kemudian satunya lagi, kalau misalnya gempa bumi atau angin puyuh, angin topan atau apapun itu, biasanya impact-nya adalah localized. Misalnya hanya di Amerika aja atau hanya di Indonesia saja. Persoalannya sekarang dengan COVID-19, impact-nya adalah global. Biasanya supplier kita ada di China, kalau misalnya kejadiannya di Indonesia, supplier kita nggak apa-apa. Sekarang persoalannya adalah customer kita di Indonesia bermasalah, supplier kita pun di China bermasalah. Jadi, karena impact-nya global, yang harus kita lakukan pun kita tidak bisa mengetahui dengan pasti apa yang harus kita lakukan. Okay? Tapi ini saya kemarin baru dapat kuliahnya. Walaupun COVID ini kita tidak tahu impact-nya seberapa besar, berapa lama. Tetapi ada yang bisa kita lakukan. Yang kita lakukan disebut dengan agile problem solving. Jadi, kita tetap harus melakukan problem solving. Ada masalah apa? Kita harus selesaikan. Tetap harus kita selesaikan. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan pertama adalah kita harus pastikan dulu organisasi kita itu, kalau misalnya krisis ini sudah selesai, kita ingin organisasi ini dipandang sebagai organisasi yang seperti apa. Kalau kita pengen organisasi ini dipandang sebagai organisasi yang memperhatikan karyawannya, berarti keputusan yang harus kita ambil salah satunya adalah bagaimana kita mempertahankan karyawan kita. Kalau organisasi ini ingin dipandang nanti kalau misalnya COVID ini sudah selesai, ingin dipandang sebagai organisasi yang bisa dipercaya oleh masyarakat, mungkin yang harus kita lakukan adalah kita memastikan bahwa apa yang kita janjikan kepada customer itu kita deliver. Nah, tergantung dari apa yang kita inginkan kalau kasus ini sudah selesai. Karena apa yang akan kita lakukan akan berbeda untuk setiap value atau setiap goal atau setiap priority yang kita tentukan. Yang berikutnya adalah kita harus mengerti situasinya sekarang. At least sekarang. Karena besok, lusa, itu bisa ganti lagi. Sekarang dibilang COVID tidak misalnya tidak menimbulkan simptom diare. Ternyata besok muncul yang sakit COVID, ternyata simptom diarenya muncul. Nah, ada yang bilang kalau misalnya udah kena COVID, tidak mungkin kena lagi. Sekarang ada informasi baru, ternyata kalau udah kena COVID, masih mungkin kena lagi. Jadi informasinya itu selalu dari waktu ke waktu berubah. That's okay. Kita lakukan dengan apa yang kita tahu. Ya. Tapi apa yang kita tahu itu bukan berarti apa yang diketahui oleh bosnya, tapi apa yang diketahui oleh organisasi. Jadi harus dibuat tim. Ada tim mungkin satu yang mengamati soal customer, ada tim satu yang mungkin mengamati tentang policy dari
pemerintah. Ada satu lagi yang mungkin anggota tim yang mengamati tentang perkembangan bisnisnya ini, perkembangan produk-produk apa sih yang sekarang pada kasus ini produk yang turun, produk yang laku. Nah, itu semua dikumpulkan menjadi satu tim. Nggak usah banyak-banyak. At least ada satu tim yang bisa memberikan masukan kepada decision maker. Ini loh situasinya saat ini. Kemudian setelah tahu situasinya, kita membuat option-option apa yang harus kita lakukan. Oke, misalnya cash kita sekarang nggak ada pemasukan, cash kita terbatas. Apa yang harus kita lakukan? Banyak yang bisa dilakukan. Pertama, misalnya stop operation, atau misalnya karyawannya berhentiin aja, atau nggak usah gaji karyawannya, atau vendornya kita nggak usah bayar dulu. Nah, option-option ini kita balikan lagi priority-nya tergantung dari value tadi. Setelah ini selesai, kita mau dianggap sebagai perusahaan yang seperti apa. Kemudian setelah itu, setelah kita develop option, kita buat priority. Mana yang impact-nya paling besar ya, dengan risiko yang paling kecil. Baik, dengan priority, dengan menetapkan priority, terakhir tentunya bersama-sama tim tadi bersama-sama untuk memutuskan apa sih keputusan yang terbaik saat ini. Besok keputusannya bisa berubah lagi, doesn't matter. Apa yang terbaik saat ini. Kemudian setelah itu pastikan keputusan tersebut dilaksanakan. Oke, itu saja. Jadi konklusinya adalah resiko itu selalu ada. Tapi jangan khawatir. Kita bisa menilai resiko tersebut, even pada saat COVID pun, kita bisa identify dan kita bisa lakukan sesuatu. Oke. Kemudian setelah itu tadi, risk management itu ada prosesnya. Lakukan prosesnya untuk memastikan bahwa risk management pilihan yang kita ambil itu sesuai dengan tadi perhitungan yang sudah kita lakukan. Jadi bukan cuma ini risk ini kita lakukan duluan deh. Ada risiko-risiko lain yang kita mungkin terlupa. Pastikan prosesnya itu jalan. Kemudian setelah itu, waktu pas dealing dengan risk, kita bisa hindari, kita bisa kurangi, kita bisa share, dan bisa juga ada yang nggak tidak mau, kita harus pertahankan. Oke, terakhir. Seperti yang saya bilang, di dalam kehidupan pasti ada resiko. Tetapi resiko yang paling besar adalah kalau kita tidak melakukan apa-apa terhadap resiko tersebut. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Di chat ada, Bu. Oh, oke. Oke, apa namanya untuk resiko. Biasanya Pak, kalau Pak Iksan. Biasanya kalau kita menghitung resiko, kayak misalnya tadi waktu pas pabrik, itu kita biasanya hitungnya pakai nilai sekarang Pak, kecuali kayak US dollar, misalnya kalau kita anggap resiko itu kayak misalnya kita mau bayar utang ya Pak, kita punya utang dalam US dollar, dan misalnya utangnya itu jatuh temponya tahun depan, dan itu kita harus perhitungkan, mau tidak mau, kita harus menghitungnya adalah based on, menurut perhitungan kita, US dollar pada saat itu akan berapa jatuhnya, dan itu yang akan kita masukkan ke dalam
konsekuensi dari risk tersebut, Pak. Jadi waktu pas di saat itu akan seperti apa. Tapi seperti yang saya bilang, karena yang namanya risk management itu harus kita monitor, harus kita update terus-menerus. Biasanya untuk resiko-resiko yang konsekuensinya besar, kita akan review itu tahunan. Jadi kalau misalnya tahun ini kita anggap, oke, 3 tahun lagi hutang jatuh tempo dengan US dollar, misalnya rate-nya kita anggap 3 tahun lagi, misalnya US dollar-nya misalnya awalnya kita anggap turun, sehingga kita bilang bahwa kalau turun biasanya kita pakai nilai sekarang, tapi kalau naik biasanya kita akan coba cover. Nah, anggaplah misalnya US dollar-nya naik, berarti 3 tahun lagi kita asumsikan US dollar-nya akan berapa. Tetapi di tahun berikutnya kita akan hitung lagi. Asumsi kemarin itu masih valid atau tidak? Kalau misalnya ternyata asumsinya sudah tidak valid, mau tidak mau kita harus revisi. Seperti yang tadi saya ceritakan soal pabrik. Karena dari dalam 5 tahun itu yang namanya tanah naik sudah jauh lebih tinggi. Kemudian harga bahan baku, kemudian harga membangun pun itu akan naik lebih tinggi. Jadi kita tetap harus lihat lagi apakah tadi risk control yang kita lakukan itu masih bisa mengcover risk yang kita punya atau tidak. Berikutnya, resiko gangguan oleh ormas FBH. ini pertanyaan yang susah, tapi memang itu fakta sehari-hari ya, Bu. Nah, kalau saya mungkin karena kan setiap bisnis itu punya resiko dan tadi lihat dari frekuensinya dan lihat dari konsekuensinya seperti apa. Dan setiap bisnis yang tadi kayak misalnya Ibu bilang Bapak bilang tadi gangguan dari ormas, itu tiap bisnis akan berbeda-beda. Sebaiknya yang dilakukan adalah membuat tim, Pak. Membuat tim terdiri dari beberapa orang di organisasi Bapak untuk menilai. Ini untuk kasus seperti ini, kira-kira option yang kita punya apa? Karena biasanya kalau kita diskusi dan kita kumpul, itu kita bisa jadi kreatif tuh, Pak. Wah, bagaimana kalau kita begini? Bagaimana kalau kita begitu? Di satu Maaf Ibu, ini saya reminder waktunya udah mau habis ya. Oke, di satu organisasi yang salah satunya yang saya kenal, salah satunya adalah misalnya dibuat kerjasama, misalnya si organisasi tersebut misalnya dikasih proyek Pak, misalnya proyek 1 tahun sekali, misalnya dia handle cateringnya atau apa, itu juga bisa menjadi lebih produktif karena mereka mendapat bisnis dari kita dan di samping itu juga kita menjaga hubungan baik dengan mereka. Itu adalah contoh dari satu organisasi yang saya kenal. Tapi seperti yang saya katakan, beda bisnis, beda juga, dan situasinya juga beda karena seberapa besar pengaruh mereka juga bisa berbeda-beda. Jadi lebih baik buat tim, kemudian setelah itu diskusikan option apa kira-kira yang terbaik. Oke? Itu saja dari saya. Terima kasih Pak Hasan dan terima kasih Bapak Ibu semua. Saya kembalikan ke Pak Hasan. Baik Bapak Ibu, terima kasih kepada Ibu Dina atas sharing materinya terkait dengan risk management ya. Telah hadir di belakang layar kita itu ada Pak Leo. Halo Pak Leo, bisa dinyalakan? Halo. Iya. Ini suaranya masih agak kecil ya Pak ya? Bisa dinaikkan dikit Pak volumenya Pak? Jadi ada berapa hal. Gimana sekarang? Itu dapat sama. Artinya kita Halo? lihat di Bapak-Bapak itu. Ya. Oke, barangkali mungkin video atau share screen, materi yang mau dikirim, yang mau di-sharing ke kita. Ini berarti waktu saya tinggal 25 menit ya? Iya. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Tadi memang saya sudah janjian dengan Bu Dina. Karena kan kebetulan yang mau kita bahas itu nggak jauh beda. Jadi Bu Dina akan bahas dari sisi teorinya, pengalamannya, dan lain sebagainya.
Nah, saya ini akan mengajak mungkin kawan-kawan yang ada boleh dinyalakan mic-nya. Saya mau coba kita berdiskusi bersama. Berdasarkan apa yang disampaikan Ibu Dina tadi kan komplit banget ya. Berdasarkan yang disampaikan Bu Dina tadi, kira-kira nih saya ada sedikit nih. Saya coba share screen. Oke. Nah, bisa terlihat di layarnya? Halo? Di sini kan ada 3. Bisa lihat, bisa. Bisa ya. Ini kan ada 3 item nih. Jadi kalau dari apa yang tadi disampaikan Bu Dina, kan dari risiko itu bisa datang dari segala macam sisi dan harus diatasi. Nah, sekarang kira-kira 3 produk ini, Kodak, sendal Crocs, sama BlackBerry phone. Ini kan produk-produk yang beberapa tahun yang lalu atau beberapa belas tahun yang lalu itu cukup akrab dengan kita, dengan kehidupan kita. Tapi pertanyaan saya sekarang, coba Bapak Ibu jawab, mereka kemana? Hilang. Hilang. Kira-kira Bapak Ibu, menurut Bapak dan Ibu, kenapa produk-produk ini bisa hilang? Karena tanpa inovasi. Kenapa? Tanpa inovasi. Tanpa inovasi. Ada lagi? Kalau kita ngomong dari sisi risiko deh, kita pertama nih, kalau kita ngomong dari sisi risiko, seperti yang tadi Bu Dina jelasin banyak itu, kira-kira risiko up dari sisi mana yang tidak tertangani oleh 3 perusahaan ini? Kompetitor kali ya, Pak? Kompetitor. Yang mana, Bu? Kodak, Crocs, atau BlackBerry? BlackBerry. BlackBerry. Nah, BlackBerry ada apa dengan kompetitornya ini? Android kan lebih apa ya? Aplikasinya lebih banyak atau ya? Aplikasinya Android lebih banyak, terus lebih mudah, fitur-fiturnya kan banyak. Nah, sekarang berarti kan kalau dari sisi BlackBerry bisa dibilang bahwa dia kalah dalam hal inovasi dalam persaingan kan. Dalam persaingan dia kalah, ternyata di Android muncul dengan sesuatu yang lebih user friendly, lebih mudah diterima masyarakat. Nah, akhirnya BlackBerry mulai ditinggalkan. Nah, menurut Ibu, apakah seharusnya BlackBerry ini yang dulu pernah jadi pemimpin pasar dengan cukup lumayan, itu kenapa dia tidak melihat bahwa ada risiko dia disalib oleh kompetitor menggunakan produk yang jauh lebih nyaman digunakan dari. Karena kurang monitoring kali ya, Pak? Kurang monitoring. Nah, kurang monitoring gimana nih, Bu? Perkembangan zaman. Perkembangan zaman. Nah, sekarang kalau kita aplikasikan ke bisnisnya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, bisnis Bapak Ibu sekalian, kira-kira apakah ada ancaman seperti yang dihadapi oleh BlackBerry? Ada, Pak. Ada. Boleh cerita, Bu? Persaingan harga. Persaingan harga. Yakin cuma harga? Oh, Ibu bisnisnya apa, Bu? Kuliner. Kuliner. Browser. Dan ready to eat. Nah, menurut Ibu, apakah cuma soal harga sebenarnya? Tidak juga. Tidak juga. Nah, inilah kita coba, Bu. Kalau kita melihat risiko yang muncul dari BlackBerry ini, dari sisi persaingan, dari sisi inovasi dia kalah. Nah, mungkin, saya mencoba menebak ya, Bu ya. Kita anggap di tempat Ibu bisa lihat kalau Ibu adalah bisnis kuliner, Ibu ada tempatnya? Ada. Ada tempatnya. Oke, apakah dalam radius misalnya 1 kilometer dari sekitar Ibu, adakah kompetitor yang sama? Tidak ada. Tidak ada. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, tapi ada yang jual makanan juga kan? Ada.
ada yang jual makanan juga. Tetapi saat ini ibu pikir, kompetitor di sekitar saya nggak ada. Tetapi bisa jadi outlet-outlet makanan yang ada di sekitar ibu dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun, dia mengeluarkan sebuah mungkin produk makanan yang nggak jauh beda dengan milik ibu saat ini, tetapi ya, kita anggaplah bumbunya lebih enak misalnya, atau ayam, atau dengan tambahan daging yang diapain gitu Bu, atau mungkin wrappingnya dibikin lebih cantik. Nah ini yang harus kita pikirkan, itu risiko yang mungkin terjadi. Ini yang tidak disadari oleh BlackBerry. Dia menganggap BBM saya udah bagus, orang semua senang pakai, makanya saya bisa memimpin pasar. Dia tidak terpikir bahwa begitu Android keluarin OS-nya, Android itu dari Google ya, Google keluarin Android untuk smartphone, ternyata banyak orang justru berpindah ke Android. Nah, ini dia tidak menyadari bahwa hal itu bisa terjadi. Itu yang jangan sampai terjadi di bisnis kita. Kalau di bisnis ibu, walaupun mungkin dalam radius 1 atau mungkin 2 km tidak ada kompetitor yang menjual produk serupa saat ini. Tapi jangan terlena dulu, Bu. Bisa jadi di masa yang akan datang setelah 1 tahun atau lebih singkat dari itu, mungkin mereka bisa mengeluarkan sesuatu yang serupa yang irisan pasarnya sama dengan konsumen. Ini yang kita sebut, kita menimbang risiko dari banyak pihak. Oke. Nah, kita coba selanjutnya. Ini sendal. Suaranya hilang, Pak. Halo? Suaranya agak hilang ya? Iya, Halo? Pak, hilang. Iya nih. Mungkin sinyal sayanya kurang stabil kali ya. Kalau sekarang terdengar? Halo? Masih kecil, Pak. Masih kecil ya suaranya ya? Saya terdengar jelas. Oh, jadi ada yang terdengar jelas, ada yang agak kecil ya? Oke. Saya coba lanjut ya. Mudah-mudahan suaranya cukup stabil. Karena di saya nih memang koneksi agak kurang stabil, koneksi internetnya. Oke. Sekarang kita coba melihat dari sisi ini, sendal Crocs. Ada yang ingat sendal Crocs? Ya, Pak. Sendal Crocs ini kira-kira kenapa dulu yang model yang in banget, hampir semua orang pakai, tiba-tiba sekarang hilang dan cuma tinggal ya paling segelintir orang yang masih pakai yang seperti itu. Kira-kira kenapa? Kalau tadi Mahal. dari sisi, mahal. Kalian mahal apa Bu? Modelnya ya gitu-gitu aja. Modelnya gitu-gitu Banyak aja. KW-nya, Pak. Banyak KW-nya. Ya, banyak KW-nya. Nah, kalau tadi BlackBerry kan ternyata dia dikalahkan oleh kompetitor. Itu risiko yang dia sebelumnya tidak melihat itu karena muncul dia terkalahkan. Nah, kalau dari sisi Crocs ini sendiri, dia tidak melihatnya itu dari sisi mana? Model. Oke. Model ini mempengaruhi Modelnya siapa? monoton. Karena model monoton jadinya Tidak bisa dipakai fleksibel kemana saja. jadinya yang pakainya bosan. Ya nggak Bu? Yuk. Kalau tadi kita ke penjelasannya Ibu Dina, kan ada dari sisi customers kan, pelanggan. Ya. Nah, dari sisi customer atau pelanggan, nah itu si Crocs ini mungkin tidak menyadari bahwa dengan tidak adanya tambahan model yang berbeda gitu, yang cuma begitu-begitu aja, pelanggannya ini suatu hari mungkin akan bosan. Nah, dia mungkin kurang menyadari itu. Di sisi lain, dia ini membuat sandal yang katanya bisa bertahan bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan seumur hidup bahannya. Nah, sekarang kalau kita berpikir ya Bu ya, kita mau menjual benda yang dipakai orang, tapi benda yang kita jual itu tahan puluhan tahun. Kira-kira orang perlu beli lagi nggak dari kita? Enggak. Kenapa? Karena ya bendanya aja masih Awet. Masih awet. Buat apa beli lagi kan?
Nah, risiko inilah yang mungkin dari awal tidak terpikirkan oleh perusahaannya. Karena booming dengan cepat. Dia booming dengan cepat, perencanaannya tidak tertata dengan rapi, dan mereka tidak mempertimbangkan dari sisi itu. Nah, sekarang kalau di bisnis Bapak Ibu, coba kita lihat apakah customer yang ada untuk Bapak dan Ibu sekarang ini, apakah mereka akan bertahan jika tidak ada inovasi dari sisi Bapak dan Ibu. Nah, itu yang harus coba Bapak dan Ibu pikirkan. Karena ini adalah risiko yang bisa terjadi. Kita udah melihat apa yang terjadi pada Crocs, apa yang terjadi pada BlackBerry, apa yang terjadi juga pada Kodak, yang kurang lebih serupa juga. Ada beberapa risiko yang tidak mereka pertimbangkan, mereka telat mengantisipasinya, atau bahkan tidak mengantisipasinya, akhirnya dampak terhadap perusahaan mereka sangat besar. Mereka ya ada yang menjadi tidak sebesar dulu, ada yang ya sudah selamat tinggal. Nah, jangan sampai ini terjadi di bisnis Bapak dan Ibu. Coba pikirkan risiko-risiko yang bisa ada. Dan kira-kira rencana apa yang Bapak Ibu miliki untuk mengantisipasi itu. Kita lihat risiko dari segala macam bidang. Seperti yang tadi Bu Dina bilang, kan ada banyak. Dari sisi customer, supplier, kompetitor, dari sisi teknologi, dan lain sebagainya. Gitu. Sekarang gini, saya mau coba dengar Bapak dan Ibu. Cerita dong Bapak dan Ibu, sebenarnya dalam bisnisnya selama ini, kira-kira hambatan apa yang kira-kira menurut Bapak dan Ibu itu paling terasa? Atau kira-kira risiko apa yang mungkin akan dihadapi dalam waktu dekat? Halo? Ya, halo Pak. Mungkin ada yang mau cerita tentang bisnisnya saat ini, lalu mencoba menganalisa dari bisnis saya, risiko yang bisa dihadapi dari sisi mana. Karena mungkin kita bisa berbagi di sini, waktu kita juga kan tidak terlalu banyak lagi, tapi memang tujuan saya agar kita diskusi aja, saling sharing aja. Kebetulan keluarga saya juga, keluarga saya pedagang, kebetulan saya sendiri dosen, nah jadi ya pengalaman dari berbagai bidang adalah sedikit-sedikit. Mungkin tidak sejago Bapak dan Ibu pastinya. Tapi mungkin kita bisa saling sharing. Kalau saya biasanya dari segi karyawan, Pak. Karyawan, ada apa dengan karyawan, Bu? Biasanya kurang teliti dalam pelayanan, kurang teliti di dalam pencatatan. Itu resiko yang biasa saya hadapi. Kira-kira kalau itu yang terjadi, dampaknya apa, Bu? Customer kan kalau misalnya pelayanannya kurang kan terlalu lama gitu, nanti komplain. Kalau kurang pencatatannya kurang, dari segi kesalahan pencatatan berarti kan saya ada miskomunikasi kan dari pemasukan dan pengeluarannya tidak bisa tidak pas kan? Klop lah gitu ya, Bu ya. Tidak klop ya. Nah, jadi seperti yang Ibu bilang tadi, misalnya pelayanan dari karyawan Ibu kurang, dan hal itu kan berisiko menurunnya tingkat kepuasan konsumen kan? Ya. Nah, itu. Lalu tentang pencatatan, risiko apa yang bisa terjadi dari pencatatan yang tidak klop? Mungkin cash flow jadi tidak lancar karena pencatatannya ternyata salah gitu misalnya. Ya. Nah, ya betul, cash flow maksud saya. Nah, itu kan bahasa kerennya aja, Bu. Bahasa kerennya aja. Intinya mah itu juga. Jadi dengan Ibu bisa mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin terjadi, dampak-dampak yang mungkin terjadi dari apa yang Ibu hadapi saat ini. Nah, dari situ Ibu bisa mulai mencoba, kira-kira bagaimana Ibu memitigasinya? Gimana caranya agar risiko-risiko itu tidak terjadi? Nah, kira-kira Ibu punya rencana apa terhadap karyawan itu? Ya, situ bingung, Pak.
Karena kan nyari karyawan susah, mau diganti juga susah. Nyari lagi. Oh iya sih, bener sih Bu. Pengalaman saya juga gitu Bu, nyari karyawan tuh susah, apalagi yang bisa dipercaya kan. Iya, Kadang yang bisa dipercaya kurang kurang gimana ngomongnya, kurang terampil. ya, Sementara yang betul, sangat Pak. terampil biasanya agak-agak kurang bisa dipercaya. Ya, ya betul. Dari segi SDM berarti. Iya, dari segi SDM memang ini hal yang sering dihadapi oleh UMKM di mana-mana ya. Saya, teman-teman saya di Cikarang sini, saya kebetulan di Cikarang, kita banyak menghadapi persoalan dari sisi itu juga sih. Kalau dari sisi SDM ini memang tidak bisa sama seperti perusahaan yang profesional, ada proses seleksi panjang lebar gitu, dan kalau nggak cocok tinggal cari lagi. Kalau di UMKM kan nggak segampang itu juga ya. Kadang karyawan mau keluar masuk itu ya Melelahkan itu, Pak. nggak pakai permisi dulu gitu. Kadang kalau Ya, hari ini mau berhenti ya udah berhenti aja dia gitu kan, lucu juga gitu. Jadi Ibu selama ini gimana Bu? Apakah udah diajak dialog, diajarin karyawannya mungkin? sudah saya sampaikan SOP dalam untuk melayani karyawan, SOP dalam pencatatan, tapi ya tetap terjadi lagi. Bu, saya sharing sedikit ya. Saya dulu ada buka tempat makan. Maaf nih, bulan puasa saya ngomongin makan. Saya juga lagi puasa. Tapi saya dulu buka tempat makan. Saya ada satu orang karyawan yang teman saya dia nggak lulus SD, dia butuh pekerjaan, akhirnya saya oke lah kerja di tempat saya. Masalahnya adalah satu, berpuluh-puluh kali saya ulangi bahwa oke, SOP kita begini, cara kita masak begini, cara kita mencatat seperti ini, dan berpuluh-puluh kali itu juga dia salah. Akhirnya yang more simple saya lakukan, saya tulis di kertas step-step kecil satu persatu di kertas dan saya tempel di semua tempat. Misalnya di meja tempat mencatat, saya tulis di satu lembarnya itu, cara mencatatnya gimana, ini masukin kemana, ini masukin kemana, ini masukin kemana. Jadi setiap kali dia mau mencatat sesuatu di meja itu, dia pasti lihat. Lalu di tempat bumbu dan di tempat masak, saya kasih kertas-kertas juga, tambahin ini, lalu ini. Jadi saya kasih kayak petunjuk-petunjuk. Semua petunjuknya saya catat dan tempel di tempat kira-kira dia akan melakukan itu. Akhirnya dengan cara itu, kesalahan yang dia lakukan ya bisa diminimalisir sih. Kalau cara saya dulu seperti itu. Karena terkadang ada orang-orang yang tidak semudah itu untuk mengingat apa yang kita sebut SOP. Akhirnya yang saya lakukan ya tempel aja depan mata dia. Setiap dia mau melakukan itu juga dia pasti baca. Masa sih dia salah terus gitu. Oke, ini dari maaf, ini Bapak atau Ibu Yani ya? Halo, ini ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Yani? Maaf. Oh, Ibu. Oke. Oke, dari Ibu Yani. Sekalian saya bacakan aja ya. Berapa jangka waktu untuk menghadirkan inovasi atau produk baru berkaitan dengan produk endurance? Nah, kalau dari sisi teori, setiap produk itu adalah lifetime cycle. Jadi ada saat-saat di mana dia mulai muncul, dia mulai menanjak, bertumbuh sampai menuju kedewasaan atau maturity. Begitu dia sampai maturity, baru itu adalah saat perusahaan mendapatkan profit dan suatu saat dia akan turun dari sana. Kalau jangka waktunya itu sendiri untuk setiap produk berbeda. Nah, Ibu ini bergerak di bidang apa, Bu? Karena saat ini apa sih, dengan adanya teknologi yang terjadi belakangan adalah produk life cycle itu semakin lama semakin pendek. Zaman dulu ada produk-produk yang bisa bertahan hingga puluhan tahun, tetapi sekarang kita sering melihat produk-produk yang
muncul dengan cepat, hilang dengan cepat, digantikan oleh produk yang lain, muncul dengan cepat, hilang dengan cepat. Jadi kalau pertanyaan Bu Yani, berapa jangka waktu untuk menghadirkan inovasi atau produk baru, saat ini bisa dibilang secepatnya lebih cepat lebih baik. Karena konsumen yang kita hadapi saat ini adalah orang-orang yang mudah bosan, mudah tergoda, karena opsi yang muncul sangat banyak. Jadi yang disebut inovasi untuk saat ini adalah semakin sering, semakin baik. Gitu, Bu. Jadi, ya kalau berhubungan dengan produk endurance, karena life cycle-nya semakin lama semakin pendek, jadi sebuah produk itu akan cepat naik dan cepat mati saat ini. Karena itu harus dilanjutkan dengan produk lain, terus, dan terus. Itulah kenapa saat ini perusahaan-perusahaan besar banyak keluar inovasi-inovasi yang terus. Kayak Indomie, udah berapa macam rasa Indomie yang keluar dalam 3 tahun belakangan ini. Saya nggak kehitung lagi udah berapa belas macam rasa Indomie yang ada. Dibandingin di zaman dulu yang cuma ada ayam bawang lagi. Nah, kalau saat ini kan udah berapa belas macam rasa Indomie yang selalu muncul baru setiap tahun dan selalu mati juga setiap tahun. Akhirnya tahun depan muncul lagi rasa yang baru. Kenapa? Itu karena saat ini produk endurance itu semakin lama semakin pendek life cycle-nya. Jadi perusahaan harus terus berinovasi. Jadi kalau pertanyaannya tentang inovasi, semakin sering semakin baik, secepat-cepatnya. Oke, ada 3 menit lagi. Mungkin ada yang mau bertanya atau bagaimana? Silahkan. Halo Pak Hasan. Halo. Ya Pak Leo. Ini saya memastikan nih, cuma tinggal 2 menit lagi kan ya? Saya juga nggak tahu sampai jam berapa.